Oke guys, dalam video ini ada 6 materi yang akan dijelaskan, diantaranya yaitu remote real device, yang kedua yaitu remote pada Cisco Packet Tracer, yang ketiga yaitu perintah dasar Cisco, yang keempat adalah layanan enkripsi password, yang kelima yaitu konfigurasi IP address pada Cisco router dan perintah N. Sekarang materi yang pertama yaitu remote real device, diantaranya yaitu PC, laptop, kabel, dan switch. Lalu yang saya ringkari ini bisa disebut juga dengan interface atau port-port yang bisa dihubungkan dengan kabel PC, laptop, atau bahkan internet agar jaringannya ada internetnya. Yang kedua yaitu ada port untuk konsol, yaitu untuk mengkonfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan cara kabel yang ini dipasangkan pada switch, sedangkan yang ini dipasangkan pada laptop atau PC. Nah, penjelasan tentang remote real device atau pada perangkat aslinya hanya seperti itu saja. Sekarang kita pada materi selanjutnya akan dijelaskan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer atau remote Cisco pada Packet Tracer. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang remote pada Cisco Packet Tracer. Yang pertama, kita pilih ke option network device dan pilih switch. Lalu pilih end device dan pilih PC. Lalu sekarang kita masuk ke connection. Biasanya kita menggunakan multi user connection. Sekarang kita menggunakan kabel konsol atau bisa disebut juga dengan konsol, dan kita pilih port yang konsol, pilih ke sini, dan ingat kita menggunakan RS232 atau sesuaikan dengan yang ada di situ. Nah, dengan cara apa? Kita bisa dengan meremote pada switch, klik switchnya, lalu pilih CLI. Nah, di sini kita bisa langsung untuk mengkonfigurasikannya. Atau pada PC juga kita bisa dengan klik PC-nya, pilih desktop, lalu masuk ke terminal. Ini kita pilih ke OK, dan tada! Ini adalah untuk konfigurasi pada PC. Dan ini konfigurasi pada router. Karena ini tulisannya pasti sangat kecil, mari kita atur dengan pilih ke option, preference, lalu pilih ke font, dan ingat pilihnya hanya CLI ini, karena kalau size ini tuh untuk memperbesar halaman tampilan awal. Karena kita tampilannya sudah jelas, kita pilih untuk CLI-nya, kita sesuaikan juga ke 16 boleh, ke 15 boleh, kita sesuaikan saja. Kita pilih ke 16 saja, lalu file, sekarang kita lihat tulisannya ya. Nah, ini sudah. Nah,
Tampilannya sudah lebih jelas dan lihat perbedaannya sudah jelas bukan? Untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke perintah dasar Cisco. Oke, kita akan bahas perintahnya setelah video ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu perintah pada Cisco, yaitu dengan perintah yang ada di switch. Yang pertama klik switch, lalu pilih CLI-nya, lalu klik enter. Nah, tanda yang ini atau tanda lebih besar pada matematika yaitu untuk masuk pada mode user atau add user. Lalu sekarang kita ketikkan tanda-tanya. Nah, akan muncul tampilan komen atau perintah-perintah yang hanya bisa dilakukan. Sebenarnya pada user ini hanya terbatas dan tidak dapat mengkonfigurasikannya, hanya bisa melihat perintah dasar seperti show, ssh, ping, exit, atau lainnya. Selanjutnya kita masuk ke mode preference dengan cara ketik enable. Nah, di sini kita ketikkan juga tanda tanya. Nah, di sini juga ada komen-komen yang lebih banyak dan lebih lengkap dari sebelumnya. Nah, jika kalian melihat ada tulisan seperti ini itu untuk melihat lebih banyak lagi dengan cara klik terlebih dahulu lalu enter. Nah, kalau dengan cara seperti itu akan munculnya hanya satu. Kita gunakan cara kedua, yaitu dengan cara diklik terlebih dahulu lalu spasi. Nah, ini lebih banyak keluarnya dibandingkan dengan cara diklik lalu di enter. Selanjutnya ada Global Configuration, yaitu dengan cara mengetik konfigurasi terminal atau bisa diketiknya kontek. Nah, apa sih fungsi konfigurasi atau global konfigurasi? Yaitu untuk mengkonfigurasikan semuanya yang ingin dikonfigurasikan, dan dengan cara ketik tanda tanya yaitu untuk lebih banyak lagi komen-komen pada yang akan dilakukan, karena di luar komen ini biasanya tidak bisa. Lalu kita pilih exit. Nah, kalau perintah ini tidak perlu dihafal karena ini bukan untuk penghafalan, karena kita masih bisa cek, dan kita jika ingin merubah komen atau mengetahui komen di luar itu, kita perlu yang namanya masuk ke global configuration. Untuk materi ini cukup sampai sini saja. Kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu service password and encryption.
masuk ke dalam materi yang kelima, yaitu tentang service password encryption. Nah, dalam video ini kita akan jauh lebih dalam membahas service password agar lebih aman tidak terdetek oleh orang lain. Pertama-tama kita klik switch-nya, lalu pilih CLI, lalu klik enter. Dan untuk masuk ke preference-nya, ketik enable atau N. Nah, dalam tanda pagar ini yaitu memiliki arti untuk memberi tanda bahwa kita akan mengubah konfigurasi. Sekarang kita harus masuk ke global konfigurasi atau dengan cara konfigurasi T atau konfig T. Dan ketik kembali enable-nya atau ENA. Lalu enable password. Dan masukkan passwordnya yang akan kalian gunakan. Misalkan di sini aku akan menggunakan password 123. Lalu klik exit. 2 kali ya, ketik exitnya. Lalu untuk membuktikannya kita masuk lagi ke enable. Enter. Nah, di sini ada password yang pasti kalau diketikkan passwordnya tidak akan tertampilkan karena dari sananya sudah seperti ini. Nah, fungsi password ini untuk menjaga agar tidak dihack oleh orang lain. Jadi untuk masuk ke mode user atau edge usernya kita harus menggunakan password. Jika kalian lupa password, kita bisa masuk ke show run. Nah, di sini tertera enable passwordnya berapa, tapi ini tuh belum cukup aman untuk passwordnya karena pasti dapat terdetek. Kita bisa menggunakan enable secret, yaitu dengan cara tap terlebih dahulu, lalu ketik konfigurasi T atau konfigurasi terminal, lalu ketik enable secret, lalu masukkan misalkan passwordnya yaitu nama aku, enter, klik exit lagi 2 kali. Untuk membuktikannya kita masuk ke enable. Nah, di sini passwordnya bisa 2 karena kita memasukkan 2 password. Aku akan mencoba password yang kedua yaitu nama aku. Nah, kita bisa cek kembali pada show run. Enaknya atau bagusnya enable secret yaitu hanya ada simbol huruf yang tidak akan terdetek karena ini tuh rumit. Nah, jika ingin enable passwordnya sama seperti enable secretnya, tidak diubah menjadi simbol dan huruf, kita klik tab,
lalu ketik konfigurasi P dan ketik service password and encryption. Lalu enter, ketik exit lagi, ketik 2 kali. Nah, untuk mengeceknya kita masuk dulu sebagai end user, lalu ketikkan passwordnya, boleh yang pertama atau yang kedua. Kita cek. Nah, di sini sudah tertera, sudah tergantikan, tetapi ini enable passwordnya masih bisa terdetek, tidak ampuh. Kita coba cek, ininya di copy terlebih dahulu. Nah, kita di sini mengketik Cisco password bersama passwordnya. Enter. Klik. Membahas konfigurasi IP pada Cisco dengan menggunakan CLI. Terlalu banyak sebenarnya konfigurasi pada Cisco, tetapi ini dalam kode IP address di Cisco, yaitu dimasukkan ke dalam CLI-nya. Kita akan membahas lebih dalamnya pada video berikutnya. Oke guys, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu tentang konfigurasi IP address pada Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita membuat sebuah jaringan terlebih dahulu untuk bisa mengkonfigurasikan. Lalu kita sudah tahu jika router adalah menghubungkan dua segmen yang berbeda. Di sini sudah tertera segmennya. Yang pertama yaitu segmen dengan 2 PC, yang kedua yaitu dengan 1 PC yang langsung terhubung pada router. Sebelum pengkonfigurasian kita tentukan IP-nya terlebih dahulu. Saya sudah menentukannya untuk FA0/0, yaitu IP-nya 10.10.10.1/24. Yang kedua yaitu untuk FA0/1, yaitu 20.20.20.1/24. Jika sudah, kita masuk ke dalam routernya, pilih CLI, lalu ini pilih saja 0, lalu enter lagi. Kita akan masuk ke mode end user dengan ketik seperti video sebelumnya, yaitu dengan mengetik enable. Dan ketik konfigurasi P, lalu ketikkan interface FA0/0, lalu nyalakan kabelnya dengan cara ketik 0
masukkan. Jika sudah, kita klik enter, lalu exit. Kita juga nyalakan untuk interface FA0/1 dengan cara yang sama. Kita langsung masuk saja ke interface FA0/1. Lalu ketikkan no shutdown untuk menyalakan kabel dan pilih exit. Kita lihat terlebih dahulu apakah kabelnya sudah menyala. Ini kabelnya sudah menyala ya. Lalu kita selanjutnya yaitu dengan pengkonfigurasian IP address dengan cara ketik interface FA0/0, lalu ketikkan IP address yang kita sudah tentukan tadi yaitu 0.10.10.10.1. Tidak ada slice dalam di sini. Kita menggunakan subnet max yaitu 255.255.255.0. Lalu kita enter. Sebentar, ada kesalahan. Jika sudah ini, kita pilih exit dan kita lakukan konfigurasi pada IP interface FA0/1. Kita masih sama, ketik interface FA0/1, enter. Kita masukkan IP address segmen berikutnya yaitu 20.20.20.1, lalu masukkan subnet max-nya. Jika sudah, kita klik exit, kita ketik exit. Nah, untuk melihat apakah kita sudah konfigurasinya dengan benar atau belum, kita ketik show IP interface maaf ada Oke, setelah ini kita cek apakah sudah benar atau belum. Kita ketik show
IP interface, tab lagi, kita masuk ke show IP interface brief. Nah, di sini sudah aktif karena di sini tulisannya up. Jika down seperti ini artinya IP-nya tidak menyala atau tidak benar saat memasuki tadi interface-nya. Lalu kita konfigurasikan pada PC. Pilih desktop, pilih IP konfigurasi, dan masukkan IP-nya. Lalu masukkan gateway pada segmen yang pertama atau F0, titik M0/0. Lalu dimasukkan IP gateway segmen yang kedua. Jika sudah, kita cek apakah bisa mengirimnya. Jika sudah, sekian dari materi tentang IP konfigurasi Cisco pada Cisco Packet Tracer. Selanjutnya kita akan ke materi terakhir, yaitu perintahin. Oke, untuk materi yang terakhir yaitu perintahin atau mengakhiri dengan cara ketik konfigurasi pengguna, lalu masuk ke interface FA0 lalu diisi. Nah, perintah ini tuh sebenarnya untuk mengakhiri interface-nya. Ada pula mode mengeluarkan dari mode preference, yaitu dengan mengetiknya saja. Ini kita sudah langsung keluar dari mode preference-nya. Oke, materi yang terakhir ini adalah video terakhir dalam materi yang ketiga, diantaranya yaitu remote real device, yang kedua remote Cisco pada Cisco Packet Tracer, yang ketiga yaitu perintah dasar Cisco, yang keempat yaitu service password enkripsi, yang kelima yaitu konfigurasi IP address pada Cisco Packet Tracer pada routernya, dan yang keenamnya yaitu perintah end. Sekian dari video saya, sampai jumpa di video selanjutnya.